Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM C0D024023. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara lapor SPT masa PPH pasal 21 atau 26. Apa itu SPT? SPT atau surat pemberitahuan adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hmm. Di sini terdapat jenis formulir SPT, OP dan badan. Kode formulirnya yaitu 1721 Induk. Nama formulirnya SPT masa PPH pasal 2126. Fungsi atau keterangannya yaitu formulir utama untuk melaporkan total pemotongan dan penyetoran pajak selama satu masa pajak bulanan. Yang kedua yaitu 1721 strip 1 yaitu daftar pemotongan pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Fungsi atau keterangannya yaitu berisi rincian pemotongan PPh satu untuk pegawai tetap dan penerima pensiun setiap bulanan. 1721 ayat 2 yaitu daftar pemotongan atas bukan pegawai atau tenaga ahli. Fungsinya untuk melaporkan pemotongan PPh satu atas penghasilan bukan pegawai seperti freelancer, penyuluh, tenaga ahli, atau panitia kegiatan. Yang keempat yaitu 1721 ayat 3 yaitu daftar pemotongan PPh pasal 26 untuk melaporkan pemotongan PPh 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Yang kelima yaitu 1721 ayat 4 daftar pemotongan atau pembatalan bukti potong. Fungsinya berisi daftar bukti potong yang dibatalkan atau diperbaiki pada masa pajak bersangkutan. Selanjutnya ada 1720 ayat 5 yaitu daftar pegawai tetap atau pensiunan yang berhenti bekerja. Fungsinya untuk melaporkan karyawan tetap atau menerima pensiun yang berhenti pada bulan tersebut. Selanjutnya ada 1721 ayat A1, bukti potong PPh satu untuk pegawai tetap swasta. Diberikan setiap akhir tahun kepada pegawai swasta sebagai bukti pajak yang telah dipotong. 1721 ayat A2 yaitu bukti potong PPh satu untuk ASN, anggota TNI atau Polri, pejabat negara atau pensiunan, diterbitkan oleh instansi pemerintahan sebagai bukti potong pajak tahunan bagi pegawai negeri atau pejabat. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah melaporkan PPh satu di website Cortex. Yang pertama, login ke aplikasi Cortex atau CTAS, gunakan akun PIK Anda untuk masuk ke sistem. Dua, navigasi ke menu surat pemberitahuan SPT. Setelah login, pilih menu surat pemberitahuan atau SPT. Pada halaman tersebut, Anda akan melihat beberapa submenu seperti surat pemberitahuan SPT, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT, pilih submenu atau surat pemberitahuan SPT untuk melanjutkan. Berikut adalah gambaran yang saya akan jelaskan. Yang pertama, di sini ada em, pilihan yaitu surat pemberitahuan. Kalian klik SPT. Untuk membuat SPT massa, klik tombol buat konsep SPT dan tekan tombol buat konsep SPT. Selanjutnya, kalian pilih jenis SPT yang ingin dilaporkan. Ada PPh final pengungkapan harta bersih, ada PPh orang pribadi, ada PPh unifikasi. Karena kita sedang menjelaskan PPh 21 atau 26, kita pilih PPh pasal 21 atau 26 sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan. Lalu, setelah selesai, klik lanjut untuk berpindah ke langkah selanjutnya. Yang kelima, pilih periode dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya Januari tahun 2025, lalu klik tombol lanjut. Pilih jenis SPT. Tentukan jenis SPT yang ingin dibuat, apakah SPT normal atau SPT memberitahu pembetulan. Setelah memilih, tekan tombol buat konsep SPT untuk menyimpan dan melanjutkan proses. Setelah itu,
Setelah konsep SPT masa PPH 21 atau 26 selesai dibuat, kita bisa melihat SPT dan mengeditnya dengan cara klik tombol gambar pensil yang ada di ujung kiri sebelah gambar tong sampah. Setelah itu akan muncul bagian PPH pasal 21 akan muncul berupa pajak penghasilan 21 yang dipotong. Seperti gambaran berikut, ada uraian, ada capkis, ada jumlahnya. Bagian PPh pasal 21 akan otomatis terupdate dengan data yang berasal dari bukti potong pajak yang telah disusun atau diunggah sebelumnya ke dalam sistem Cortex. Dan sembilan yaitu bayar dan lapor. Setelah data terisi dengan benar, klik tombol bayar dan klik tombol lapor. Klik tombol bayar dan lapor. Seterusnya, sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21. Setelah itu, lakukan pembayaran instruksi kode billing yang diberikan. Setelah itu, konfirmasi pelaporan. Setelah proses pembayaran selesai, SPT PPh 21 secara otomatis terlapor. Kita bisa melihat data dan mengunduh file PDF tersebut di bagian SPT laporkan. Pastikan untuk menyimpan bukti transaksi sebagai arsip pelaporan. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.